meluruskan tadi yang sampaikan Bu Astri bahwa kita fokus tidak hanya pada mahasiswa, tapi juga alumni. Oh iya, Nah, alumni. jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat podcast LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini podcast kita podcast 2M meneliti dan mengabdi kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah direktur dari CENDI, yaitu Center for Entrepreneurship and Career Development UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Nur Saif Muhammad Musafi PhD yang luar biasa ini. Pokoknya nanti kita bisa ngobrol banyak tentang apa sih sebenarnya CENDI, program-programnya, support-supportnya bagi semua mahasiswa yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau. Nah, selain sebagai direktur dari CENDI, beliau ini adalah dosen di Departemen Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk pendidikan beliau S1-nya di Matematika UNY, kemudian yang kedua S2-nya luar biasa, ini di Departemen Matematik Chemnitz University of Technology Jerman, dan kemudian menempuh PhD-nya di Department of Mathematical Science University Teknologi Malaysia. Apa kabar Pak Dir? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Astri. Alhamdulillah, ini terima kasih sekali bisa hadir bersama kami semua sahabat 2M. Podcast 2M ini adalah meneliti dan mengabdi. Pada hari ini kita akan berbincang banyak terkait dengan CENDI sendiri. Siap. Bisa diceritakan Pak Dir terkait dengan CENDI itu apa dan awal mula berdiri kapan dan sebagainya? Monggo silakan Pak Dir. Baik, terima kasih Bu Astri, terima kasih LP2M yang sudah berkenan mengundang kami dalam podcast pada kali ini. Jadi CENDI itu tadi sudah disampaikan adalah singkatan dari Center for Entrepreneurship and Career Development. Itu berdiri pada tahun 2011. Oh ya, udah lama ya Pak Dir ya. Cukup lama ya. Cukup lama, ya. Jadi sudah hampir 13 tahun 13 ya. tahun ya. Nah, selama 13 tahun ini fokus kita beralih ya. Awalnya hanya fokus pada entrepreneurship. Kemudian pada tahun 2017 di saat era kepemimpinan Prof. Musa itu ada penambahan nomenklatur. Nomenklatur Entrepreneurship and Career Development ditambah dengan karir. Sehingga CENDI itu fokusnya pada 3 hal. Yang pertama adalah pada kewirausahaan, kemudian yang kedua pada karir, dan yang ketiga pada tracer study. Oh ya, berarti ada 3 ya Pak Dir ya. Jadi ada entrepreneurship, kemudian karir, sama tracer study ya. Ya, ini yang 3-tiganya ini menjadi poin penting ya bagi perguruan tinggi, terutama bagi mahasiswanya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Dir, ini pendirinya siapa? Kemudian teman-teman yang aktif di CENDI ini siapa? Ini perlu kita kenalkan gitu ya Pak Dir ya. Iya. Jadi CENDI ini kan pertama perintisnya, ketua yang pertama itu adalah Bapak Dr. Abdul Rozaki. Oh, nggih Pak WR3. Beliau sekarang WR3 ya, di UIN Sunan Kalijaga. Beliau ketuanya, saya sekretarisnya kebetulan itu. Kita ada 5 orang bersama dengan Pak Salehudin, Bu Ruspita, kemudian Bu Siti Rohaya. Ya, kami berlima terus bekerja. Kemudian kepemimpinannya juga bergantian. Jadi eranya bergantian dari kami berlima itu, dan kebetulan saya termasuk As-Sabiqunal Awalun yang terakhir. Jadi pendahulu yang paling akhir. Nah, saya kemudian baru tahun 2022 ya mendapat mandat setelah selesai kuliah itu untuk memimpin CENDI. Jadi secara kultural sebenarnya CENDI sudah bisa dibilang termasuk salah satu pusat kewirausahaan, tracer, dan apa tadi satunya? Career development yang pertama hadir di PT KIN. Wah, keren sekali. Berarti ini memang sebagai pionir ya Pak Dir ya, bagi PT KIN lainnya ya. Berarti UIN ini sebenarnya pionir bagi semua
unit sepertinya di PT KIN. Oh gitu. Itu kalau tadi kan Pak Dir cerita ya, itu secara kultural selalu berganti kepemimpinan. Nah, terkait pergantian kepemimpinan ini, apakah itu mempengaruhi dari program-program yang menjadi fokusnya tadi? Kan tadi di entrepreneurship bisa dijelaskan entrepreneurship itu fokusnya pada apa, kemudian career developmentnya pada apa, dan tracer studinya pada apa gitu, bisa dijelaskan Pak Dir? Ya. Untuk lebih detailnya. Jadi kita sejak awal berdiri itu sudah berusaha bangun sistem ya. Nah, sistem itu yang kita bangun, harapannya agar siapapun yang menjadi pemimpin di situ, maka sistem itu tetap berjalan. Nah, tentu saja ketika kepemimpinan Prof. Musa itu kita lebih banyak memang highlightnya pada entrepreneurship. Bagaimana menumbuhkan kewirausahaan. Bahkan kita kerjasama juga dengan Bank Mandiri. Keren sekali ya. Ada mahasiswa kita juga yang berhasil ikut kompetisi wirausaha muda mandiri. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Karena memang ada kaitannya dengan latar belakang rektor kita waktu itu ya. Promosi entrepreneur ya. Entrepreneur ya. Sehingga kita banyak di situ. Nah, kemudian seiring waktu tadi saya sampaikan di tahun 2017 ya, kita mendapatkan mandat tambahan yaitu tracer study, yaitu pelacakan studi. Ini sekaligus menjawab atau meluruskan tadi yang sampaikan Bu Astri bahwa kita fokus tidak hanya pada mahasiswa, tapi juga alumni. Jadi ada dua segmen pasar ini yang menjadi fokus daripada Sandy, yaitu mahasiswa maupun alumni. Kita melacak alumni itu sekarang posisi di mana gitu ya. Karena keterlacakan alumni itu menjadi salah satu indikator kualitas perguruan tinggi. Nah, kemudian yang ketiga tadi kaitan dengan karir ya. Nah, karir development ini tidak bisa terlepas dari peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi kan bagaimanapun dia punya tugas untuk bagaimana meluluskan ya alumni yang berkualitas, yang siap bekerja. Nah, sehingga agar mereka lebih siap bekerja, maka perlu ada pendampingan terhadap persiapan jenjang karir. Kalau untuk persiapan ini menarik sekali ya Pak Dir ya, terkait dengan career development, karena waktu itu juga Pak Dir juga meng-share informasi lowongan untuk para alumni difabel. Nah, ini kalau yang kegiatan-kegiatannya itu untuk yang career development itu dimulai dari mana Pak Dir? Apakah hanya job fair saja atau ada pelatihan-pelatihan khusus bagi para mahasiswa fresh graduate kemudian, ataupun mungkin mahasiswa akhir, atau seperti apa? Jadi kita ada 3 kanal ya. 3 kanal yang kita gunakan untuk bagaimana agar mahasiswa bisa mengakses pekerjaan. Yang pertama adalah informasi. Jadi informasi itu kita blasting melalui media sosial atau apapun. Kemudian yang kedua melalui job fair. Job fair kali kita sebutnya KJF ya, job fair. Nah, ini kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja ya. DIY ya Pak? Disnakertrans DIY. Nah, karena kalau tidak punya izin dari Disnakertrans, kita tidak boleh menyelenggarakan KJF. Jadi atas izin mereka. Berarti itu memang kalaupun mau mengadakan setiap instansi harus izin dari Dinas Ketenagakerjaan. Harus izin kepada mereka dan memastikan bahwa peserta yang hadir itu tidak hanya UIN ya, tapi bisa dari luar dan tidak dipungut biaya. Gratis ya Pak Dir. Itu di situ kan lapangan pekerjaan kita berikan akses seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga melalui pembekalan. Jadi pembekalan pun juga kita ada pembekalan yang sifatnya untuk mahasiswa yang masih aktif, ya. Itu ada namanya pembekalan persiapan karir. Kemudian ada juga pembekalan persiapan karir untuk mahasiswa yang sudah hampir lulus. Jadi calon alumni ya. Calon alumni. Jadi biasanya itu beberapa hari sebelum wisuda. Itu Sandy selalu mengadakan. Bekerja sama dengan WD3. Kita semua WD3 di UIN Sunan Kalijaga ini ada 8 ya. Kemudian ada 1 pasca sarjana. Itu kita selalu bersinergi. Mereka mengadakan kegiatan pembekalan untuk wisudawati. Di situ kita masuk untuk membekali karir mereka. Luar biasa sekali ya Pak Dir ya, ini terkait dengan career development ya. Nah, ini nanti masih akan kita bicarakan terkait dengan program-program lain yang tentunya tidak kalah menarik, namun akan kita bicarakan di segmen berikutnya.